Kebangkitan 9 gagak emas adalah karena mereka. Meskipun justru karena ras manusia yang membuat mereka marah. Tetapi Qin Yichen pasti akan marah. Putri Wenxing berpikir, penyihir leluhur seharusnya tidak bisa bergerak. Tembakan kuat seorang penyihir leluhur pada tingkat ini akan terlalu besar untuk menindas yang kecil. Jika ini masalahnya, pembangkit tenaga listrik Kaisar Surga tidak akan berdiam diri. Tetapi Qin Yichen tahu bahwa jika penyihir leluhur tidak mengambil tindakan, pengadilan iblis kuno pasti akan mengirim seorang tuan untuk datang. Hal yang sama berlaku di pengadilan surgawi. Kaisar Surga berkata bahwa itu hanya masalah antara junior. Dia tidak menggertak anak di bawah umur dengan hal-hal besar. Tetapi itu tidak berarti bahwa Kaisar Surga tidak akan mengirim juniornya untuk mengambil tindakan. Di mana Kaisar Surga Alam? Putri Wenxing berpikir sejenak. Situasinya seharusnya lebih baik daripada Istana Iblis Kuno. Karena kali ini, tidak hanya sekutunya di Istana Kekaisaran yang pasti tidak akan mencegat mereka, tetapi mereka yang memiliki hubungan lama dengan umat manusia juga dapat membuka pintu dan berpura-pura mengabaikan mereka. Tapi jangan meremehkannya. Pengadilan Surgawi, terutama klan permaisuri Fan Ming, belum lagi. Kaisar bukanlah satu-satunya yang ingin merebut Kaisar Bihai. Dan sekarang, mereka tidak hanya memiliki Bihai Imperial Tool, tapi juga Respect Tool dari Meteorit Bow. Qin Yichen mengusap dagunya. Dengan cara ini, sangat berbahaya. Pada saat yang sama, di luar pasar Jalan Lik, di altar itu, di Jiang, Su Jiuyin, dan yang kuat dari semua sisi sedang menunggu di sini. Tiba-tiba, lebih dari 30 sosok tirani terbang untuk memberi hormat kepada kedua nenek moyang penyihir. Wajah di Jiang sedikit suram, seolah-olah dia sudah tahu tentang panah ilahi terakhir. Kami memiliki aturan dengan Kaisar Surga Alam. Kami tidak diizinkan masuk ke wilayah kerajaan Surga Alam tanpa izin. Jadi, apakah Anda mengerti? Memahami. Ekspresi lusinan pria kuat itu dingin dan tegas, yaitu, biarkan Feng Tianxing dan kerumunan hewan manusia rendahan mati di luar surga Kaisar. Meskipun lusinan pembangkit tenaga listrik ini jauh lebih rendah dari para penyihir leluhur, dan bahkan yang disebut junior dari Istana Iblis Kuno, aura tirani mereka membuat Komandan Dewa Pembunuh Langit terlihat cemas. Tianxing, Tianxing, Wen Qing mengikutimu. Betapa banyak dosa yang harus diderita. Seolah-olah, Kaisar Ke sudah memberitahunya. Dalam hal ini, pasukan Istana Kaisar Ke tidak mudah terburu-buru untuk membantu, dan tuan lainnya tidak mudah untuk campur tangan, dan tugas penting akan jatuh ke pundak Dewi. Tian Sui Sensuai sangat tertekan. Jelas bahwa Feng Tianxing adalah seorang jenderal yang disebutkan di bawah komandonya. Tetapi mengapa dia bisa terlibat setiap kali ada sesuatu yang muncul? Komandan Dewa Tian Qilin tidak bisa terlalu memikirkannya. Dia hanya tahu bahwa dia ingin menjaga Qin Yichen dari kerumunan. Selama dia kembali ke Istana Kaisar, dia akan dianggap aman. Untungnya, dia tidak sendiri. Dewa Pembunuh Surgawi dan Wu Peking saling memandang, hanya untuk melihat burung gagak di bahu yang terakhir mengepakkan sayapnya, dan dia juga menghela nafas. Sekarang saya memiliki beberapa keraguan bahwa Kaisar Surgawi menganugerahkan pernikahan Wenxing dan Tianxing. Apakah itu mengadu domba kita? Keduanya sangat tak berdaya saat ini. Satu-satunya kekuatan yang bisa mereka andalkan di luar Lick Road Market adalah dua kemampuan hebat mereka. Melihat sekeliling, banyak mata klan Kaisar berkedip dan niat membunuh muncul, terutama yang kuat dari klan Fan Ming. Penatua Agung klan Kunpeng melihatnya di matanya, menghela napas, dan melangkah maju dan berkata, "Kalian berdua, saya malu untuk mengatakan, di reruntuhan Jalan Lik, pemuda itu tidak banyak membantu. Dengan cara ini, itu yang lama." Mata tampan Dewa Pembunuh Surgawi terangkat, "Terima kasih banyak. Tidak, bagaimanapun, klan saya dan klan Xuanwu juga memiliki beberapa asal." Menghitung waktu, Tianxing mereka, sudah waktunya keluar. Yin Chongming tiba-tiba mencibir, "Bunuh Surgawi, biarkan anak kecil itu menyerahkan Lei Zenilong, atau mereka harus mati juga." Komandan Dewa Tian Killer tidak menjawab. Tiba-tiba, dia melihat Di Jiang membuka mulutnya dan berkata, "Tian Killer, Anda berpikir jernih. Jika Istana Kaisar bersikeras untuk melindungi. Jika Anda mati, Anda hanya bisa mengatakan bahwa kekuatan Anda tidak sebaik Istana Iblis Kuno saya." Pembunuh Surgawi menarik napas dalam-dalam, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Tolong ambil dua leluhur." Di Jiang menatap dalam-dalam pada God Killing Tian Shuai, dan mata tertutup Su Jiuyin secara bertahap menyipit. Buka. Pembangkit tenaga listrik dari semua sisi semua menembak bersama, dan kekuatan dahsyat yang mengguncang bumi meledak ke langit berbintang yang rusak. Pada saat yang sama, di reruntuhan Jalan Lik, Qin Yichen sudah merasakan fluktuasi yang mengerikan ini. Pintu keluarnya terbuka. Qin Yichen memegang Jintu, "Semuanya. Kamu tidak bisa bersembunyi. Dengan cara ini, tanpa berkata lebih banyak, bunuh kembali ke Istana Kaisar, dan kita akan aman." Dalam sekejap, dia memanggil kapal perang Feng Qing melihat itu. "Lei Qiu, Feng Jiuman, tetua klan Dike,
Jin Jiayu dan orang kuat lainnya berdiri di haluan dengan ekspresi serius. Bunuh kembali ke istana kekaisaran, kita akan menang. Kong Wu membawa Falling Sun Bow dan mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia harus hidup, dan hidup untuk mengirim kembali artefak milik orang lain. Tidak hanya itu, ia juga mendapatkan klasik internal Kaisar Kuning, klasik herbal Sennong, dan banyak warisan leluhur. Dia ingin hidup kembali dan membagikan harta ini kepada lebih banyak orang. Bahkan dengan cara ini, setiap orang adalah musuh. Putri Wenxing juga menggigit bibirnya. Dia tidak ingin mati, dan bahkan membuatnya tersipu. Tetapi dia sangat bertekad bahwa dia dan Mumu belum memiliki anak, dan dia tidak akan pernah mati di sini, apalagi menjadi janda. Membunuh. Desir. Kapal perang Feng Qing berlari kencang, dan pada saat yang sama, kekuatan yang tak tertandingi merobek keruntuhan jalan Lik, membimbing jalan keluar bagi yang kuat dari semua sisi. Di sekitar pintu keluar ini, sosok itu berkedip, seolah-olah itu adalah pria kuat dari istana iblis kuno atau kaisar surga. Mereka semua pergi. Tentu saja, Qin Yichen juga akan pergi ke sini. Melihatnya, Golden Crow Hao Yao dan puluhan ribu orang kuat di pengadilan iblis kuno berdiri di pintu keluar, tidak terburu-buru untuk keluar, tetapi mata mereka dingin, seolah menunggu sesuatu. Setelah beberapa saat, saya melihat semua kaisar terbang, dan Yuan Mingze yang dipimpin. Kulit Yuan Mingze saat ini, melihat ke belakang dari waktu ke waktu, memikirkan dewa pedang bawaan yang akan datang, suasana hatinya bahkan lebih rumit. Yang mulia, iblis-iblis itu. Yuan Mingze menoleh dan menatap Jin Wu Hao Yao, dan berkata dengan dingin, semuanya, Jenderal Feng memiliki lebih banyak musuh. Benar-benar berperang. Istana Kaisar Ke bergandengan tangan dengan kita, semua orang tidak baik. Murid iblis Jin Wu Hao Yao bergetar. Orang ini benar-benar mengatakan bahwa Kaisar Ke Palace akan bergandengan tangan dengannya. Yuan Mingze ingin melindungi angin dan surga. Jin Wu Hao Yao belum berbicara, tetapi ketika dia melihat bawahan Yuan Mingze dia berkata dengan cemas, Yang mulia, Feng Tianxing berkolusi dengan naga asli. Memberontak terhadap Tianwei, menyerang permaisuri. Yang mulia, yang terkuat dari klan Fan Ming adalah yang paling marah. Yang mulia, jangan lupa bagaimana saudara Wanyu mati. Yuan Mingze mengepalkan tinju. Aku adalah pewaris kaisar, dan mereka adalah istana iblis kuno. Karena itu, Yuan Mingze menghela nafas lagi dan bergumam. Aku berkata aku berhutang nyawa pada Feng Tian, jadi aku akan membayarnya kali ini. Jin Wu Hao Yao menatap matanya dan berkata dengan dingin, Yuan Mingze, kamu seharusnya tidak melindunginya. Kamu tidak bisa melindunginya. Keluar dari sini, tidak akan ada cara bagi Feng Tianxing untuk bertahan hidup. Melihat keheningan Yuan Mingze, Jin Wu Hao Yao menggelengkan lengan bajunya dengan marah. Pergi. Baru saja menyaksikan Jin Wu Hao Yao pergi, tetapi melihat bahwa ruang di mana kaisar dari semua pihak terkejut, dihancurkan oleh kapal perang Feng Qing.